wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak, di sini saya akan mewawancari Bapak tentang pengalaman Bapak dalam memberikan keputusan terkait kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika ataukah rujukan moral. Baik Pak, udah siap Bapak untuk diwawancara? Oh, insyaallah. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Di esensi saat ya, mengidentifikasi kasus yang dilema ini ya, etika atau moral ya, pernah merupakan kasus yang memang bisa diatasi ya, untuk kebaikan untuk sekolah dan untuk anak, terutama dalam kegiatan seperti anak rajin dalam belajar, kemudian absen dalam belajar. Nah itu pada anak tersebut diberikan peringatan atau teguran ya. Jangan sampai lebih dari 3 hari kalau tidak masuk. Kalau anak itu masih mengabaikan teguran itu, maka kita kunjungi kepada orang tuanya atau ke rumahnya, memberikan saran dan kepada orang tuanya agar jangan sampai siswa tersebut belajarnya tidak maksimal gitu ya. Yeah. Minimal kehadiran itu 75%, berarti 90% sudah hadir gitu. Yeah. Jangan sampai anak tersebut nanti pas akhir kenaikan kelas atau pembagian rapat nilainya kurang dari KKM gitu. Ya. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dua-duanya atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Sebagai kepala sekolah memberikan keputusan itu ditinjau dari berbagai aspek ya. Jadi kalau ada siswa yang melanggar aturan sekolah, dipertimbangkan, ditanya dulu wali kelasnya, kemudian diberikan pengarahan atau peringatan oleh wali kelasnya atau kepada guru mapel untuk pelajaran untuk memantau anak-anak yang memang kurang ya, minat belajarnya kurang. Jangan sampai nanti si anak tersebut tidak maksimal menerima pembelajarannya. Makanya dalam segi kehadiran, termasuk kegiatan-kegiatan itu pembelajarannya kepada gurunya masing-masing. Di sini kan di sekolah dasar guru tiap kelas ya, gurunya harus memantau kepada setiap siswanya. Jadi laporan kepada kepala sekolah. Jadi keputusan kepala sekolah jadi mengambil tindaknya dari wali kelasnya itu sendiri. Kalau memang anak itu melanggar aturan tidak sesuai dengan norma etika di sekolah, maka ada tegurannya, diskor gitu ya, dan dikembalikan kepada orang tuanya. Seandainya orang tuanya tidak memberikan atau mengabaikan, maka anak jadi mengambil keputusannya. Jadi pertimbangan dari wali kelas termasuk orang tuanya. Seandainya orang tuanya tidak menghiraukan kepada sekolahnya, baru diberikan tindakan. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Makanya pertama kita memberikan arahan ya kepada siswa yang memang tidak melaksanakan sebagai
siswa melanggar aturan di sekolah seperti tidak berpakaian sopan gitu ya, maka ada teguran, kemudian diberi peringatan kepada ke orang tuanya gitu ya, termasuk komite sekolah diberikan supaya anak itu jangan memberi efek yang jelek di sekolah. Jadi sehingga kami sebagai sekolah memberikan kebijakan yang tidak merugikan anak. Ya, baik, Pak. Dan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, terutama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada dasarnya, kepala sekolah memberikan kalau ada misalnya ada tantangan dari luar, termasuk orang tua, misalnya ada masukan misalnya. Biasanya kan orang tua memberikan masukan lewat kelompoknya, betul, bicara kepada gurunya atau kepala sekolah. Jadi kami untuk memberikan arahan dan apa yang diminta oleh orang tua tersebut. Kami memberikan kebijakan kepada mereka, jangan sampai merugikan anak. Biasanya itu diatasi oleh dewan komite gitu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambilkan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Terkait tantangan, apakah Bapak pernah menemukan tantangan selama ini, terutama dalam pengambilan keputusan? Ya, ada sih ya, pernah terjadi sepertinya si anak itu ya jarang masuk gitu, sekitar 1 bulan 2 bulan, yang akibatkan dengan mungkin orang tuanya tidak mengabaikan ya, karena mungkin di rumahnya orang tuanya tidak memperhatikan ya, dibiarkan anak bermalasnya, jadi ke sekolah nggak masuk, nggak ada, sehingga tantangan itu merupakan dari sekolah. Jadi orang tua harusnya memberikan imbal balik kepada sekolah, jangan sampai dirugikan anak tersebut. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Oh iya, ada ya. Setiap kegiatan sekolah itu diprogramkan tiap semester atau per bulannya. Ya. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat langsung kasusnya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Bentuk atau prosedurnya apa yang Bapak jalankan? Pakai prosedur ya, prosedurnya kalau nggak langsung, kalau memang masalahnya tidak berat ya secara langsung diselesaikan. Kalau misalnya masalah lebih rumit itu bertahap ya, ditinjau dari satu ke atas gurunya masing-masing, wali kelas, kemudian lapor kepada komite dan dipanggil oleh orang tuanya dan dikumpulkan untuk diberi penjelasan apa sebenarnya yang dimasalahkan. Ya. Baik, Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam khususnya kasus-kasus dilema etika? Oh iya, di sekolah, sekolah memberikan selain mengambil keputusan itu juga ada masukan dari wali kelasnya itu sendiri ya, termasuk dewan komite dan masyarakat, termasuk orang tua yang memang mendukung kegiatan pendidikan di sekolah. Baik. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapatkan, Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam etika?
sebagai kepala sekolah memberi keputusan kepada bawahan saya atau kepada siswa yang memang melanggar aturan di sekolah, kami putuskan untuk mempertimbangkan kepada bawahan kami ya, jangan sampai merugikan oleh sebelah pihak, sehingga kami keputusannya diambil dari bawahan kemudian diputuskan dengan bijak. Baik, Bapak terima kasih untuk kerjasamanya ya Pak ya untuk kegiatan wawancara kali ini. Saya memperoleh banyak pengalaman dari Bapak ya terkait dalam mengambil keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak ya Pak ya, terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk khususnya kasus-kasus yang dilema etika. Baik Bapak, sudah siap untuk wawancaranya? Siap. Baik. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ada beberapa masalah yang dihadapi di sekolah saya, ya terutama yang masuk dilema etika moral ya. Moral itu tingkah laku anak memang banyak sekali ya, diantaranya yang malas belajar, juga kenakalan suka mengganggu teman-temannya juga ada. Baik Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah itu yang terkait dengan moral atau tingkah laku anak ya. Pertama memang diadakannya musyawarah dengan terutama dengan orang tua siswa, juga dengan guru atau wali kelasnya itu sendiri untuk mengatasi masalah anak di dalam kelas. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan lakukan selama ini? Itu dengan pertama ya mengidentifikasi masalah. Pertama apa permasalahannya. Kalau misalnya memang terkait dengan anak misalnya jarang masuk sekolah atau kenakalan di dalam kelas, ini pertama saya lakukan dengan masalahnya dulu, terus yang kedua dibicarakan dengan orang tua siswa itu sendiri, dan nanti disuruh ke sekolah, orang tuanya berhadapan dengan guru kelasnya, diadakannya musyawarah antara orang tua siswa dengan guru atau wali kelasnya. Ya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu yang efektif selama ini ya memang mengambil keputusan dengan rasa ada kasihan atau peduli kepada kemajuan untuk anak itu sendiri. Memang
kalau misalnya anak itu diberi sanksi juga, ada yang berdasarkan memang rasa sosial, rasa kemanusiaan, ya supaya agar nantinya memang untuk kepentingan dia sendiri jangka panjang, ya untuk kehidupannya. Kalau misalnya memang anak langsung dikeluarkan, ya gitu memang tidak ada efek jera juga, ya. Tapi ada juga rasa kemanusiaan. Semoga memang kalau misalnya dia terus dibimbing terus anak-anak itu dengan pengawasan guru kelas juga orang tua siswa, mungkin akan berubah. Jadi jangka panjang ya Pak ya. Ya. Oke. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak untuk kasus-kasus dilema etika? Ya jelas ada tantangannya, misalnya takutnya dengan keputusan saya sebagai kepala sekolah itu misalnya berbenturan dengan undang-undang atau misalnya itu undang-undang perlindungan anak, yang itu dikhawatirkannya itu. Yang mudah-mudahan apa yang diambil keputusan oleh saya sendiri itu tidak bertentangan dengan satu hukum perlindungan anak juga dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Ya, baik Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya tergantung kepada masalahnya. Kalau masalahnya misalnya agak ringan, misalnya terjadi di satu tempat, itu diselesaikan dengan langsung ditangani tempat itu sendiri. Kalau misalnya masalahnya agak berat, menyangkut kepada orang tua dan juga kepada lingkungan masyarakat, ini perlu dibuat perencanaan yang matang dan juga dijadwal untuk penyelesaian masalah. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya ada, kita kan di sekolah itu tidak sendiri ya. Memang selaku saya sekolah pimpinan, tapi kan ada unsur-unsur diantaranya ya guru, juga guru atau wali kelasnya atau terus orang tuanya membantu kepada saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Jadi ada rekan-rekan guru Ya, ya di rekan sekolah. guru. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil, Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dalam etika? Ya alhamdulillah dengan adanya permasalahan juga dengan adanya dibantu oleh beberapa unsur yang guru juga masyarakat juga dia kolaborasi ya istilahnya kolaborasi dengan teman-teman, alhamdulillah jadi bekal untuk saya memimpin di sebuah sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan untuk sesi wawancara ini. Saya memperoleh banyak pengalaman dari Bapak khususnya dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, mohon maaf ya Pak ya jadi mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.